kita jumpa lagi dengan podcast P3 Jawa Tengah. Pemirsa, tapi kali ini harus saya sampaikan bahwa Pak D Podcast Jateng atau P3 Podcast Jateng sudah kita ganti dengan nama baru. Nama barunya apa? Nama barunya adalah P3 Jateng Channel. Jadi kita kali ini live dengan P3 Jateng Channel bersama seorang tokoh Jawa Tengah P3, Mas Yono, Sekretaris Wilayah DPW P3 Jawa Tengah. Beliau sekarang ini bersama saya sedang berkontemplasi bersama di dalam sekolah politik yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Sekolah politik sudah kita lalui dua hari dan salah satu tema pentingnya itu adalah soal rediscovery politik P3. Ini tema yang diletakkan di akhir sesi karena tentu urgensinya. Nah, oleh karenanya maka menarik untuk kita ulas bersama Mas Yono, Sekwer DPW P3 Jawa Tengah. Mas Yono, selamat siang. Terima kasih atas undangannya. Iya, kita santai saja ini suasananya. Ada kolam renang di samping kiri kita. Udaranya segar. Udaranya segar karena di Bogor, ya. Iya, apa sih rediscovery itu yang dimaksud apa? Nah, kira-kira. Ya, yang pertama tentu di dalam sekolah politik 2 hari ini kita banyak bertemu dengan teman dari berbagai daerah Indonesia, khususnya hari ini berakhir dengan 18 kepala daerah DPW dan ya. pengurusnya. Maksudnya peserta itu ada yang kepala daerah, ya komplit. Jadi sudah bentuk-bentuk dari kebersamaan kekuatan P3 yang ada di Indonesia yang nanti akan ditutup jam 3 oleh ketum P3. Tentu apa yang disampaikan Gus Ayis berkaitan tentang rediscovery, tentu ada discovery, ada rediscovery. Ini adalah bagian dari kita merefleksi P3 pembenahan di masa yang lalu, apa yang kurang untuk masa yang akan datang. Khususnya di ruang modern yang seperti ini, zaman seperti ini, ini adalah ruang yang sudah berbeda, yang kita semua harus bisa merubah mindset dan culture set. Kita harus terima ini, meskipun kita tidak meninggalkan perjuangan cara berjuang masa lalu yang saat ini sudah sudah ada disnya. Kalau bahasa fikihnya al muhafadzah ala mutim as-salih wal ahdu bil jadid al aslah, mengambil yang baru. Ya, ini tentu hal yang baru itu harus kita ambil, misalkan dengan cara-cara, metode-metode yang tentunya sudah diberi fatsun atau pedoman-pedoman masa modern, yang kita harus menampilkan gaya muda, meskipun kita tua boleh bergaya muda, terus bagaimana menarik. Poinnya adalah dari partai yang terkesan Pak Ketua menjadi partainya anak muda, anak satu. Gerakan itu gerakan. Untuk apa? Mendiscoverykan, merediscoverykan. Itu satu. Nah, poin pertama. Yang kedua tentu ideologi tetap ideologi tetap teguh, karena ideologi menjadi kekuatan yang tidak bisa menghilangkan para pemilih partai yang ada. Ideologi sebagai kekuatan. Sebagai modal utama selain modal lainnya. Tapi ideologi itu adalah kekuatan yang luar biasa. Ada berkaitan tentang kekuasaan. Nah, kekuasaan ini tentu harus mampu mendobrak, karena partai ini didirikan untuk berkuasa, baik berkuasa di eksekutif dan legislatif. Nah, sekarang ada yang sudah di luar Jawa, misalkan yang jadi bupati, wakil bupati, ada yang unsur pimpinan dewan, itu bagian dari kekuasaan. Termasuk Mas Yono ini, beliau ini wakil bupati datang masuk di kekuasaan. Ya, kekuasaan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini kan semua modal ini difasilitasi oleh negara, tapi kita turun itu membawa body P3. Ada body language P3, apa yang menjadi karakter P3 dibawa ke lapangan. Ada mungkin
moralitas P3, tentang gerakan P3 yang berjalan, harus kita bawa ke sana. Saya menjadi wakil bupati, ada biaya-biaya yang dikeluarkan dari negara, biaya operasional, ya kita maksimalkan ke ruang-ruang, berbagai macam ruang yang orang oh itu melihat P3, oh P3 itu orangnya seperti itu, bisa memberi, bisa menyantuni, bisa ya, itu semua akan mengangkat P3. Pemirsa, jadi poin yang keduanya adalah kembali kepada basis ideologis, nilai-nilai ideologis partai. Yang ketiga masuk di kekuasaan, merebut kekuasaan. Ya, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan di P3 Channel. Pemirsa, kembali lagi ke P3 Channel Jawa Tengah. Baik, Mas Yono, jadi sudah ada 3 poin. Ada lagi kira-kira yang akan dijelaskan? Iya, tentu hasil dari sekolah ini banyak hal yang kita dapat untuk bisa nanti memberikan kita, ada saya, ada dua dengan masyarakat sebagai guru-guru di wilayah Jawa Tengah, hasil dari sekolah politik ini. Nah, kelanjutan dari rediscovery tadi ada yang namanya analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini bahwa P3 saat ini harus tampil membaca apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai P3 hanya bersuara, menyampaikan dalil, suara-suara yang kosong. Masyarakat tidak perlu dalil. Tidak, ya butuh tapi dalil sekedar dalil. Tapi dalil itu harus fakta. Jangan sampai berdalil tidak bisa membuat kenyataan atau fakta. Karena Al-Quran itu semua bisa difaktualkan, dan P3 harus ke sana. Sehingga dengan kita membaca kebutuhan masyarakat, sekarang sudah ada kebutuhan vaksin, ada kebutuhan sembako, apapun yang dibutuhkan masyarakat, P3 hadir, baik dengan suara dan fakta lapangan. Meskipun tidak maksimal, tapi setidak-tidaknya masyarakat akan membaca, oh ternyata P3 itu ada, P3 itu hadir, memberi, menyapa masyarakat dengan baik. Nah, sehingga dengan fakta dan nyata atau berbasis fakta itu kebutuhan lapangan, tujuan P3 2024 ini akan tercapai karena orang akan simpati karena melakukan gerakan nyata, bukan hanya jargon. Pasti akan tercapai tujuan, yaitu setidak-tidaknya di Jawa Tengah akan 12 kursi DPR di provinsi, 9 kursi pusat, dan 150 DPR kabupaten dan kota. Kalau ini dijalankan dan dari hasil sekolah pun. Itu kira-kira. Yang keempat poinnya adalah harus menganalisis kebutuhan faktual di lapangan. Masyarakat sekarang ini sudah terus berubah, bahwa sembako menjadi kebutuhan real ya berkembang di tengah-tengah masyarakat. Maka para pengurus, para caleg kita itu harus mendekati mereka dengan sentuhan-sentuhan real itu. Kira-kira itu poin keempatnya. Yang terakhir lagi strategi politik. Oke. Lanjut. Ya, strategi politik ini penting. Artinya P3 itu harus ikrok selalu. Ikrok itu artinya kita membaca seluruh ruang dan peluang politik yang ada, baik itu ruang politik dari luar partai kita bisa menjadi peluang partai kita. Kenapa harus kita diambil? Mana strategi yang baik yang sesungguhnya kita harus semua menganalisa, sehingga dengan analisa yang tepat, ruang yang tepat, peluang yang tepat, pastikan P3 akan kembali berjaya. Tapi kita harus jeli. Sekarang itu banyak strategi. Ada strategi yang berkaitan tentang strategi mungkin yang tidak perlu saya sampaikan, tapi itu adalah bagian dari strategi. Iya. Kira-kira gitu. Strategi mendulang suara pada saat pemilu legislatif. Apakah mungkin itu juga harus dikaitkan dengan strategi yang harus kita lakukan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden? Apakah betul itu terkait sangat erat? Calon yang kita dukung akan berdampak atau memiliki dampak ekor jas kepada
peluang sukses kita di Pilpres? Ya, menurut saya sangat penting itu, Gus Ayis. Apapun figur itu bisa mendongkrak suara. Misalkan saat ini, P3 menggandeng beberapa yang dianggap yang sudah berputar-putar di dunia maya ini. Ada Anies Baswedan, ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, ada Ganjar Pranowo, ada Khofifah. Itu bagian yang harus dibaca, yang harus kita dekati terus-menerus, kita ajak bicara, bahkan kita ajak berdiskusi sampai kita ajak ke panggung. Itu akan membuat simpati orang dalam P3 tidak salah pilih dari orang yang sudah membaca itu. Ini namanya peluang. Tinggal ruang mana yang harus digunakan, atau ruang kampanye atau ruang diskusi, yang semua itu tentu akan mampu memberikan tambahan suara P3 sampai pada caleg. Caleg ini kita P3 jangan alergi hanya pengurus, tapi kita harus membuka ruang seluas-luasnya. Siapapun masyarakat yang ingin maju menjadi caleg P3, persilakan, jangan dipersulit. Oke, jadi ditutup dengan strategi yang tepat yang akan menentukan sukses kita di pemilu legislatif 2024. Semua itu dalam satu kesatuan langkah rediscovery yang harus dilakukan, yang niscaya dilakukan oleh Dewan Pimpinan partai kita di semua tingkatan. Pusat sebagai komandan tertingginya sampai kepada ranting di level paling bawahnya harus dalam satu kesatuan langkah, dalam kerangka rediscovery, dalam kerangka menemukan kembali P3 sebagai partai Islam kekuatan umat di negeri ini. Sekian diskusi kita akan jumpa lagi dalam kesempatan lainnya mudah-mudahan. Terima kasih Mas Yono atas pencerahannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.